Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMAS Trampil 2 Jakarta. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Kemenak Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi bukti beriman, mensyukuri nikmat, menepati janji, menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pelajaran apa hari ini? Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kita dimudahkan oleh Allah SWT dalam memahami pelajaran kita. Boleh silakan disiapkan. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Dan anak, coba dilihat dulu sekeliling kalian ada sampah atau enggak, atau dirapikan dulu seragam kalian yang harus diberantakan, duduknya rapi, yang bagus. Semoga biar kita pada kita aman dan fokus. Udah? Lanjut. Sekarang Bapak absen dulu ya, anak ya. Bapak absen dulu, tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Tanggal berapa sekarang? 14 Oktober. Absen dulu ya, Al-Firdaus. Alfiansa. Arya. Jenasa. Elvandra. Fadel. Farhan. Sehat ya? Ibu untuk sakit ya? Keila sakit juga. Ini Atta. Erenisa. Ramzi. Muhammad Alif. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah ya. Semoga yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Amin. Dan bisa masuk kelas lagi. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya anak, ada sebuah pembiasaan, ya kan? Biasa kita sebelum kita belajar kita belajar Al-Quran dulu ya. Udah pegang Al-Qurannya semua? Sudah. Kalau sudah dibuka Al-Qurannya, kita baca hari ini baca surah At-Takasur dan juga surah Al-Humazah. Boleh kita dibuka semua? Sudah dibuka surah At-Takasurnya? Sudah. Sebelum kita baca Al-Quran, kita baca doa dulu ya. Doa sebelum membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina nikmataka wansur alaina rahmataka waghfirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Ya, sekarang kita baca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla
sini di depan. Nanti kita hari ini akan belajar tentang bukti beriman. Bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya silakan dibuka bukunya, ya. Tentang bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya buka? Oke, baiklah. Coba kalian perhatikan di depan sana. Coba lihat gambar itu. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar yang ada di depan? ASEAN. Apa lagi? Tega. Apa? Desak-desakan. Apa lagi? Ya, kita harus bersyukur atas keadaan kita sekarang, karena di sana apa? Orang susah. Makan susah, ya kan? Nah, kalau di gambar ini kira-kira tentang apa tuh? Rupi. Terus apa lagi? Orang. Gosip. Apa lagi? Gibah. Apa lagi? Arisan nih. Arisan. Ya, nah. Oke. Apa yang kalian lihat? Sering main Instagram kan? Facebook pernah kan? Main X pernah kan? Nah, kamu pernah gak sih melihat postingan-postingan yang ada di Instagram tentang bersyukur? Ayo, ada yang pernah? Siapa? Oh, rahasia. Postingan Palestina, Pak. Palestina, ada apa dengan Palestina? Dia tetap bersyukur padahal di sini lagi dijajah, tapi dia tetap berpegang terus sama Islam sampai akhirnya merdeka, Pak. Wah, Masya Allah. Bedoin ya, kalau Palestina merdeka ya. Keadaannya sangat luar biasa, susah, lagi dijajah, tapi tetap Palestina menjaga negaranya, ya, dan menjaga Islam. Oke. Dengan anak, nih di hari ini ya, kita belajar tentu harus ada tujuan dong, betul nggak? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dalil-dalil tentang memenuhi janji. Itu ada di surah Quran, surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 34. Dan juga mensyukuri nikmat, ada di surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 7, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut ke dalam konteks pemelihara lisan dan menutup arif orang lain. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran peserta didik dapat merumuskan komitmen pribadi, ya, dan output kreatif sebagai wujud tanggung jawab memperhatikan alam dunia dan etika global. Ya, paham nggak tujuannya? Oke. Nah, sekarang kita speaking dulu enak kali ya, biar seger gitu, biar lebih cair suasana. Tegang banget nih, si Kawamit tegang banget kayaknya. Ya. Jadi speaking. Ikutin gerakannya sama kata-katanya ya. Bacalah tasbih, bacalah tasbih, subhanallah. Bacalah takbir, bacalah takbir, alhamdulillah. Bacalah takbir, bacalah takbir, Allahu Akbar. Bacalah tahlil, bacalah tahlil, la ilaha illallah. Sekali lagi ya, yang kompak ya. Masih ada yang lemes, jadi gini. Tadi diri. Mulai diri ya, diri. Biar lebih semangat belajar kita ini. Maju semangat semua. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Bacalah tasbih, bacalah tasbih, subhanallah. Bacalah takbir, bacalah takbir, alhamdulillah. Bacalah takbir, bacalah takbir,
Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk materi. Yang pertama, bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana keimanan itu adalah fondasi ya kehidupan kita. Jadi kita di mana-mana harus ada keimanan dalam hati kita. Ya, kita lafazkan keimanan kalau kita beriman, kita yakini dalam hati kita, dan juga apa? Kita amalkan perbuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa sih bukti kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, memenuhi janji. Al-wa'dudain. Jadi janji itu adalah hutang. Ini ayat Al-Qur'an anak. Ini dalilnya tentang menepati janji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, artinya apa, Mami? Dan janji itu pasti bertanggung jawabannya. Nah, jadi penuhilah janji, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan main-main dengan janji. Janji harus ditunaikan, harus dibayar. Apa orang pintar banget orang hari ini. Yang kedua, apa bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mensyukuri nikmat. Jangan kufur nikmat. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kali. Tapi kalau kita kufur, siap-siap Allah akan mengazab kita. Anak tentang bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya apa sih? Ini Nadine. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Wih, takut gak azab? Bukti kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memelihara lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia bisa selamat karena dia bisa menjaga lisannya. Nah, ini ayat Al-Quran tentang menjaga lisan. Nanti di akhirat ini mulut ditutup. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada di surah Yasin, surah 46 ayat 65. Alif artinya apa sih itu? Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata pada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ya, jadi tutup nih mulut nih. Tahu mulut yang bohong ya? Biar aja tangan pada ngomong. Nanti kaki jadi saksi. Kamu ngapain aja di dunia? Kamu tangan untuk apa? Mata untuk apa? Kaki untuk apa? Jalan kemana? Nah, lo tunggu lo. Gak bisa ada orang yang keluar dari siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang keempat? Menutup aib. Ya, menjaga kehormatan sesama muslim dan Islam, kita menutup aib orang lain. Kamu mau jadi orang bahagia gak? Mau jadi orang bahagia? Rasulullah, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Artinya apa? Berbahagialah kalian. Ya, bagi orang yang menutup aib orang lain dan disibukkan dengan aibnya sendiri. Kalau orang sibuk dengan aib orang lain, berarti dia hidupnya nggak pernah bahagia. Kita bahagia karena kita sibuk dengan aib kita sendiri. Bisa. Nah, ini jadi anak-anak ya tentang bukti kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian
Ini ayat tentang menutup aib orang lain. Udah tahu belum nih ayatnya? Udah tahu kan? Ini ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya apa sih? Niken? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Serem nggak? Kita ngomongin orang, gunjing orang, nyari kesalahan orang, mengira-ngira, dia tuh ini, dia tahu gak? Tahu gak? Nah, ini seperti kita makan mayat bangke saudara kita sendiri. Nah, makanya dari sekarang kita tutup aib orang lain, kita sibukkan aib kita sendiri aja. Paham semuanya? Masih semangat? Masih. Nah, kalian lihat videonya ya. Sehingga kamu akan protes keputusan Allah. Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Aku telah mengkufuri nikmatmu. Maafkan aku. Aku akan berusaha jadi hamba yang lebih baik lagi dalam bersyukur. Terima kasih ya Allah. Nah, gimana videonya? Paham sama video tadi? Paham. Jadi pentingnya kita bersyukur. Ya. Oke, anak-anak. Tadi Bapak udah bahas tentang menepati janji, menjaga lisan, dan juga bahas tentang apa lagi tadi? Menutup aib orang. Coba kamu memikirkan deh, apa sih maksud dari menjaga lisan, Alif? Jangan suka mengejek. Oh, jangan suka mengejek orang, menjaga lisan. Nah, kalau tentang bersyukur, apa sih bersyukur sih? Bersyukur maksudnya gimana tuh? Kamu kita bersyukur atas yang kita miliki. Boleh kufur nggak Allah? Nggak boleh ya. Kalau kufur apa akibatnya? Azab yang sangat pedih. Kata cerita azab ilahi. Sekarang Bapak akan membagi kalian kelompok, ya, membagikan kelompok. Di sini Bapak bagi. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Bapak akan membagikan RKPD. Ya. Nah, anak-anak perhatikan dulu sini. Ini namanya RKPD atau disebut dengan lembar kerja peserta didik. Nanti apa yang akan kalian isi di sini? Yang pertama, kalian tulis nama kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3 atau 4. Nah, kemudian kalian tulis nama anggotanya, siapa aja, ya, nama anggota kalian. Dan jangan lupa dibaca tujuan pembelajarannya serta petunjuk penggunaan RKPD. Ya, ngapain aja kalian nih di RKPD ini. Nah, kemudian di sini kalian baca materinya, ya, dengan cermat, dibaca materinya ya di sini. Ya. Dan jangan lupa di akhir nanti ada yang namanya menjawab soal. Oke, kalian jawab soal nanti, tulis aja di sini jawabannya. Oke, bisa? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan RKPD ini bersama-sama, saling sharing satu sama lain. Silakan. Dan nanti setelah ini nanti akan dipresentasikan RKPD ini. Oke, silakan. Silakan berdiskusi. Kalau ada yang mau bertanya silakan.
dekat ya. Ini lupa pokoknya setelah ini presentasi. Masih belum selesai ya? Nanti siapa duluan yang mau maju? Siapa duluan yang mau maju nanti? Saya. Kalian jelek banget ya. Siapa duluan yang mau maju? Oh kelompok 2 ya? Nanti kelompok 2 maju ya? Tungguin dulu yang satu dari sini ya. Ada kesulitan dalam isi data bedanya? Gampang pada ya? Oke, untuk selanjutnya kita berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi hari ini tentang menepati janji. Perkenalkan dengan saya Rasul Lapian. Saya dengan Ayu. Saya Bapak Naswa. Materi hari ini yang akan dibacakan oleh Ahmad Jihad. Yang bersurat dalam Quran surat Al-A'raf. Dan Quran surah Yunus ayat 9 bahwa orang beriman yang dibarengi dengan amal soleh sebagai realisasi syariah dan akhlak menjadikan kehidupan dunianya penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, kemuliaan dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surga. Hadis menjelaskan bahwa iman itu memiliki 6 cabang bagian. Di antara cabang-cabang yang dibahas sesuai materi ajar ada 4, yakni 1 memenuhi janji, 2 bersyukur nikmat, 3 memberi realisa, 4 menutupi aib orang lain, 5 tidak hadir bersama, 5 keempat komitmen tersebut. Yang pertama itu memenuhi janji. Salah satu bukti dimana seseorang adalah memenuhi janji dan tidak menjadi bagian dari amal ini yang seharusnya menghiasi pada setiap orang dimana ada pun padanya kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Janji terbagi menjadi 2 bagian. Satu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2 janji kepada sesama manusia. Kedua adalah mensyukuri nikmat. Ada 2 kata dasar yang digunakan, yakni syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau melapangkan. Lawan dari syukur adalah syukur yang berarti membentuk dan menyembuhkan. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu bersyukur. Misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah dan kalimat pujian yang disampaikan pada Quran surat Al-Fatihah ayat 11. Setelah itu semua nikmat tersebut diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuhnya adalah ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, pelihara lisan. Tidak ada lisan kita harus tetap dijaga dengan baik. Jaga adab dan tidak tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka sekarang, serta sudah bisa ada dari penggunaan kita, apalagi jika dikaitkan dengan ajaran Islam yang hanya yang sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan juga tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan lisan yang tidak pada masa mengucapkan
biasanya itu haram dibuka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun kita tidak mengetahui aib, maka hendaklah kita membersih dan menyimpan dapat aib tersebut. Jangan sampai malah disetor ke lapangan. Jika diingat dan sifatnya, maka dibagi menjadi dua, yakni satu aib yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contohnya buah-buahan yang busuk atau ular yang kelihatan cacat. Dua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Di antara penggunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi latar belakangi adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan, bahkan tiba dari laki yang memiliki. Meskipun bahwa itu bukti yang mudah mengungkapkan dari yang berkaitan dengan mental. Teliti dan selektif dalam menerima informasi baik benar share. Sebaliknya jika tidak yang share biasakan menjelaskan deskripsi dan mana kita menjadi pribadi yang suka membuka orang. Sekian materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Saya pertama dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan memenuhi janji? Saya akan menjawab pertanyaan Pak Der. Tadi Apa yang dimaksud dengan memenuhi janji? janji itu kan kayak misalkan kalau model punya utang sama siapa terus nggak dibayar kan, itu namanya melanggar janji dan akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau misalkan ditepatin, padahal juga nggak bakal dapat azab yang pedihnya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, sekian materi hari ini dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Paling Putra. Perkenalkan, nama saya Reja Wardana. Kapan janji kepada manusia boleh diingkari? 1. Janji boleh diingkari hanya jika untuk menghindari kemudaratan atau kezaliman atau bertentangan dengan ajaran Allah dan kebenaran. Namun tetap harus dijelaskan secara jujur kepada pihak yang dijanjikan. 2. Apa korelasi syukur dengan tidak fleksis atau pamer? 2. Orang yang benar-benar bersyukur akan merasa cukup dan rendah hati atas nikmat Allah, bukan memamerkannya. Flexing justru menunjukkan kurangnya rasa syukur karena mencari pengakuan dari manusia, bukan mengakui pemberian Allah. Kejadian terjadi pelanggaran ghibah, fitnah, ingkar janji. Ghibah membicarakan keburukan orang lain di belakang. Fitnah menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Ingkar janji tidak menepati janji yang telah dibuat tanpa alasan yang benar. 4. 1. Gunakan media sosial untuk hal positif dan bermanfaat. 2. Jaga ucapan dan komentar di dunia maya. 3. Hormati privasi orang lain dan hindari menyebar hoaks. 4. Sering sebelum berbagi atau think before posting. Ada yang mau nanya? Perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa akibat jika seseorang suka melukai orang lain? Masih Dapat yang diakibatkan itu bisa mendapatkan dosa, terus azab,
Hadapan besar. Dah. Ada Zak? Ya, sekian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita bikin project kecil-kecilan ya, yaitu kalian biasa membuat poster ya, buat poster dari aplikasi Canva atau aplikasi apapun itu ya. Jadi poster itu kalian tulis tentang bersyukur atau menjaga lisan atau menutup aib. Boleh kata-kata dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kata-kata mutiara tentang itu ya. Setelah kalian bikin, nanti kalian posting di storygram kalian dan tag ke SMA Terampil 2. Ngerti? Paham? Sekarang semuanya kalian keluarkan HP-nya, kita bikin Canva. Silakan dibuat semuanya poster yang paling bagus, kreatif dan semuanya bikin. Ayo semua membuat poster. Mana? Satu orang satu, individu sana tugas ya. Ayo individu. Itu cepetan bareng. Ini ya kelompok. Satu cepet buat Canva. Iya, kelas 11. 12 PAI kelas 11. Terus nama kamu siapa? Untuk air jangan diubah. Nanti jangan lupa diposting. Oke. Satu. Iya. Berapa banyak? Ini yang kita berdua. Orang lain yang orang kita. Oke, kita coba baik. Selesai semua? Ya. Nanti kalau udah selesai, jangan lupa tadi di tag di Instagram tag SMA Terampil 2 official tugas kalian. Ya. Paham semua? Oke, sekarang kita taruh dulu HP-nya. HP taruh lagi. Kita udah selesai membuat apa tadi membuat poster kalian berapa? Nah sekarang Bapak apa sih? Mau tahu nih, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi menjaga lisan atau mensyukurikan? Ayo ada yang mau jawab? Bisa membuat hidup bersyukur, yang damai dan menjadi kita pribadi yang rendah hati serta selalu dekat dengan Allah. Oh, dia pribadi rendah hati dekat sama Allah. Masya Allah ya. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak yang bermanfaat semuanya, Pak. Iya betul. Tidak bisa tahu ya. Tadi udah paham semua dong. Paham semua dong. Sama paham. Paham ya kita semua. Jadi anak dari kesimpulan yang kalian katakan tadi, yaitu kita harus benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita pada tadi menutup aib orang lain, terus menjaga lisan kita. Dan apa lagi tadi? Bersyukur. Itu tadi apa? Menepati janji. Itu kita harus kita pegang anak-anaknya dalam kehidupan kita sehari. Bisa. Oke, sekarang kita main kuis. Mau main kuis? Sekarang kalian buka di HP kalian. Kalian tulis di situ quizzes. Kalian buat quizzes. Nanti di situ ada apa ya? Quiz untuk student. Bukan untuk quizzes. Nanti kalian masukkan ini saja ordernya. Oke, kita mulai. Siap? Siap? 1, 2, 3. Oke. Go. Siapa nih yang juara 1? Yang pegang 1. Apakah Alif? Apakah Naomi? Apakah Alif? Oke. Ya, skoi. Tepuk tangan semuanya. Juara 1 skoi.
Oke anak-anak, kita sudah selesai main quiz juga, sudah bahas materinya juga. Nah kemudian Bapak mau tahu nih, apa sih pesan-pesan ya kan belajar hari ini ya pas belajar Bapak sekarang ini. Nah sekarang Bapak ada post-it ya. Nah nanti kalian tulis nih. Ya, post-it ini kalian tulis apa sih pesan-pesannya belajar hari ini. Bisa? Sama. Bisa? Bisa ya. Oke, ini gua berikan post-itnya. Ya. Nah, kalau sudah boleh langsung ditempelkan di papan tulis. Ya. Coba Bapak baca ya. Apa sih pesan-pesan kalian belajar hari ini? Ada yang bilang sangat seru dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada lagi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu tentang bersyukur. Ada yang orang tadi buku LKPD-nya, pesan LKPD-nya ibu boleh Bapak dulu. Oke, terima kasih. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Oke, anak kita sini. Nah, kita sudah selesai semua belajar tentang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita sudah garisan dan lain-lain. Kemudian minggu depan di pembelajaran selanjutnya kita akan lanjut materi yang baru, yaitu tentang tauran atau pelajar atau perkelahian tentang belajar, perkelahian tentang pelajar, dan juga narkoba dan miras minuman ke minggu depan. Insyaallah kita akan bahas materi tersebut. Oke, sekarang baju rapikan. Udah rapi semua? Terima kasih ya atas pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Amin. Lagi bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk terakhir kita baca doa dulu ya. Baca doa, boleh dipimpin untuk baca doa terakhir. Jangan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.